Jadi hari ini kita akan belajar count dengan berbagai jenisnya. Ada count, country, count blank, dan lain-lain. Jadi count itu eh, fungsinya untuk menghitung. Count itu fungsinya untuk menghitung, rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung itu pakai count. Jadi misalkan kita mau menghitung banyaknya peserta, mau menghitung ada berapa transaksi, mau menghitung ada berapa banyak murid, itu biasanya atau menggunakan fungsi atau rumus count. Nah, di sini ada contoh data dulu. Ini ada contoh data. Yang pertama, kolom pertama itu ada nomor pendaftaran 1 sampai 7. Terus ada nama pesertanya, Aditya Pradana sampai Retno Williamsi. Ada juga jenis kelaminnya, ada tanya laki-laki dan perempuan. Kemudian ada nilai ujian bagi dua, yaitu teori dan juga praktik. Nah, eh, di bagian bawah sini kita mau hitung beberapa kategori. Yang pertama, kita mau hitung jumlah peserta keseluruhan. Nah, yang pertama kita mau hitung jumlah peserta keseluruhan. Jumlah peserta keseluruhan ini berarti kita menghitung semua data yang ada. Semua data yang ada, misalnya kita mau menghitung menggunakan nama peserta. Jadi kalau kita hitung dari sini sampai sini, itu berarti jumlah peserta keseluruhan. Atau kita juga bisa hitung dari nomor pendaftarannya. Kalau dari sini sampai sini ternyata ada 7, berarti pesertanya ada 7. Karena jumlah peserta keseluruhan itu berarti menghitung semua data tanpa terkecuali, berarti kita menggunakan rumus count. Ketika kita pakai count, yang dimasukkan ke dalam rumus jenis data yang jenisnya adalah atau formatnya adalah angka. Jadi untuk menggunakan rumus count, data yang digunakan adalah berbentuk angka. Misalnya mana? Misalnya kita masukkan nomor pendaftaran ini. Jadi di blok aja dari atas sampai bawah yang mana yang mau dihitung. Sudah seperti ini bisa kita tentang. Nah, dia muncul 7. Berarti jumlah peserta keseluruhannya 7. Cara kerjanya, count ini akan menghitung berapa banyak kotak yang diblok. Jadi kalau tadi kita blok dari sini sampai sini, dia akan menghitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Nah, gimana kalau tadi kita masukin datanya bukan yang nomor pendaftaran, tapi yang nama peserta. Kita coba, kita blok dari atas sampai bawah, terus kita enter. Nah, dia munculnya 0. Kenapa 0? Karena count itu tidak bisa menghitung jenis data yang tulisan. Kalau kita mau pakai data atau mau menghitung data yang bentuknya tulisan, berarti kita ganti rumusnya dengan nah, ini. Tambahin A. Kalau tadi kan count doang, sekarang tambahin A di belakangnya. Nah, rumus ini baru bisa dipakai ketika jenis datanya berbentuk tulisan. Contohnya misalnya ini kita masukin nama peserta, kita enter, dia akan baru muncul 7. Gitu. Sama seperti count tadi, dia cara kerjanya akan menghitung ada berapa banyak kotak yang terisi. Jadi, count itu count itu menghitung kotak yang terisi aja. Kalau ternyata di antara 7 kotak ini ada 1 kotak yang kosong, berarti dia hanya memunculkan hasilnya 6, bukan 7. Ya. Dan untuk jumlah peserta laki-laki, nah, jumlah peserta laki-laki ini kan berarti kita mau menghitung ada berapa banyak laki-laki di antara seluruh peserta yang ada. Nah, kita berarti mau menghitung sebagian kelompok di antara seluruh kelompok. Jadi kan kalau jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Nah, kita mau hitung laki-lakinya aja atau sebagiannya aja, gitu kan? Berarti kalau kita mau menghitung sebagian aja, kita pakai rumus bukan count atau count A, tapi count if. Kalau kita pakai atau menghitung menghitung data sebagian, kita pakai count if. Count tadi untuk menghitung data keseluruhan yang bentuknya angka, count itu menghitung data keseluruhan yang bentuknya tulisan, kalau count if menghitung data sebagian. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini tadi, kita mau menghitung jumlah peserta laki-laki aja. Padahal sebetulnya kalau berdasarkan jenis kelamin ada laki-laki ada perempuan, tapi kita mau hitung laki-laki aja. Ya. Nah, di sini kita pakai count if. Count if yang pertama kali dimasukkan untuk rumus count if adalah range-nya. Range dilihat dari mana? Bisa dilihat dari kita balik lagi ke perintah yang mau dihitung, jumlah peserta laki-laki. Nah, laki-laki ini ada di kategori data apa? Kalau di tabel, laki-laki ada di kategori jenis kelamin. Berarti range-nya adalah kita buat jenis kelamin. Setelah itu titik koma atau koma tergantung Excel juga masing-masing.
Lanjut ke kriteria. Kriteria yang dimasukkan adalah kategori apa yang mau dihitung atau jenis data apa yang mau dihitung. Kita mau menghitungnya laki-laki, berarti bisa kita ketik L ini, atau bisa kita klik juga sebetulnya. L count if range-nya ini. Gini, kita klik L. Nah, yang sama. Ya. Terus, kalau untuk jumlah peserta perempuan, berarti sama seperti yang jumlah peserta laki-laki, dia tetap menghitung sebagian data. Tapi sekarang kriterianya adalah perempuan, berarti tetap pakai count. Kemudian range-nya, karena menghitung perempuan, perempuan ada di kelompok data jenis kelamin, berarti kita lock range-nya jenis kelamin. Kriteria sekarang ganti jadi P. Ternyata dari total keseluruhan 7 peserta, 4 orang itu laki-laki dan 2 orang itu perempuan. Tuh ya. Kemudian untuk selanjutnya itu jumlah peserta yang sudah mengikuti ujian teori. Nah, perlu dipahami dulu kalau jumlah peserta yang sudah mengikuti ujian teori ini berarti peserta yang sudah punya nilai. Di sini kita lihat kalau di nilai ujian ada teori ada praktik, itu kan dari 7 peserta ada yang ada angkanya atau ada nilainya, ada yang kosong. Nah, yang kosong ini berarti yang belum ikut ujian. Nah, untuk menghitung jumlah peserta yang sudah mengikuti ujian teori, berarti kita hanya perlu menggunakan rumus count. Karena nanti count akan secara otomatis hanya menghitung data yang ada isinya. Jadi, kalau misalkan yang belum ikut ujian teori itu kosong, count hanya akan menghitung yang ada isinya atau yang sudah mengikuti ujian teori. Nah, ada 6 orang yang mengikuti ujian teori. Data yang dimasukkan berarti tadi di ujian teori. Terus, selanjutnya ada jumlah peserta yang belum mengikuti ujian teori. Nah, yang belum mengikuti ujian teori ini kan berarti yang nilai teorinya kosong. Nah, berarti kita mau menghitung data yang kosong. Kalau tadi kita pakai count, kita menghitung data yang ada isinya atau kotak yang ada isinya. Kalau sekarang, eh, yang belum mengikuti ujian teori, berarti kita mau menghitung data yang kosong atau kotak yang kosong. Ketika kita mau menghitung kotak yang kosong, berarti kita pakai rumus yang namanya count blank. Jadi setelah itu tinggal masukin aja range-nya di ujian teori. Kan yang diminta ujian teori, berarti kita beri ujian teori. Nah, ada 6 yang sudah, 1 yang belum. 6 yang sudah, 1 yang belum. Totalnya 7. Ya. Terus lanjut lagi, jumlah peserta yang sudah mengikuti ujian praktik. Sama seperti ujian teori, yang sudah mengikuti ujian praktik itu berarti otomatis ada nilainya. Jadi kita hanya perlu pakai tahun aja. Tahun yang dimasukkan sekarang ujian praktik. Nah, lanjut lagi, ada jumlah peserta yang belum mengikuti ujian praktik. Nah, ini berarti kita mau menghitung yang kosong, karena yang nilainya kosong berarti yang belum ikut ujian praktik. Kalau menghitung yang kosong, kita pakai rumus range yang dimasukkan ujian praktik. Ada 5 orang yang sudah ujian praktik, ada 2 yang belum, karena ada 2 yang kosong dan 5 yang sudah terisi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi sampai sekarang ini jumlah peserta ujian teori yang lulus dengan syarat lulus itu lebih besar sama dengan 60 atau minimal 60. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kita mau menghitung jumlah peserta ujian teori yang lulus atau yang lebih dari sama dengan 60 aja nilainya. Kalau yang kurang dari 60, kita nggak mau hitung. Berarti kita hanya menghitung sebagian data. Nah, kalau mau menghitung sebagian data, kita pakai yang menggunakan tadi range yang dimasukkan kita lihat. Di sini kita mau menghitung jumlah peserta ujian teori yang lulus. Berarti range-nya adalah ujian teori. Kemudian kriteria kita lihat. Kita mau menghitung yang lulus aja. Dengan syarat yang lulus aja itu adalah lebih dari sama dengan 60. Berarti kriterianya adalah lebih dari sama dengan 60. Kita Nah, ternyata ada 5 orang yang lulus. Jadi, ujian teori ini jumlah peserta yang sudah mengikuti ujian teori 6, tapi hanya 5 yang lulus. Berarti ada 1 orang yang tidak lulus. Nah, yang nggak lulus kita hitung di bawahnya. Jumlah peserta ujian teori yang tidak lulus. Nah, kalau yang tidak lulus ini berarti yang tidak memenuhi syarat untuk lulus. Syarat untuk lulus tadi kan lebih dari sama dengan 60. Berarti kalau yang nggak lulus kurang dari 60. Nah,
kita tetap pakai count if lagi, karena kita harus menghitung sebagian data, yaitu yang tidak lulus aja, atau yang kurang dari 60 aja. Berarti kita masukkan count if, kemudian range-nya adalah ujian teori. Kita blok aja ujian teori. Terus kriteria yang dimasukkan adalah sekarang kita masukin yang syarat tidak lulus. Ketika tidak lulus, berarti nilainya kurang dari 60. Nggak perlu pakai sama dengan, karena sama dengannya udah ada di syarat yang lulus. Ya, enter. 5 orang lulus, 1 orang nggak lulus, 1 orang lagi nggak ikut ujian teori. Soalnya ada 6, totalnya ada 7, sorry. Terus, sekarang mau hitung jumlah peserta ujian praktik yang lulus. Nah, sekarang ujian praktik nih, yang lulus dengan syarat lebih dari sama dengan 60. Berarti mirip-mirip seperti tadi, kita tetap pakai countif. Karena mau hitung yang lulusnya aja, atau yang di atas 60, minimal 60 ya. Range-nya ujian praktik ini yang mau kita hitung, berarti kita blok ujian praktik untuk range. Kemudian kriteria yang kita masukkan, kriteria untuk lulus yaitu lebih dari sama dengan 60. Lanjut, bawahnya jumlah peserta ujian praktik yang tidak lulus. Yang tidak lulus berarti kebalikan dari yang lulus. Kalau tadi yang lulus itu lebih dari sama dengan 60, kalau sekarang yang tidak lulus berarti lebih kurang dari 60. 3 orang lulus, 2 orang tidak lulus, 2 orang lagi dia belum ujian. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk menuliskan ini jenis kelamin. Ini kan aku tulis manualnya ada LP, LP, LP gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan data validation sebetulnya. Untuk count blank count if, ada pertanyaan dulu nggak? Sudah jelas, Kak. Ya, udah jelas ya. Boleh coba dibikin dulu nanti. Kalau sudah, mungkin 22 boleh dikirimkan ke grup. Ya, kalau masih ada yang mau ditanyain, boleh. eh, Nanti ditanyakan aja kalau ada yang bingung atau kurang jelas gitu ya. Izin, Kak. Tadi yang count if-nya belum ya tadi ya? Yang Oh, pakai kan S. kita belum. Nanti setelah ini kita baru confuse ya. Oke. Tadi yang data validation aku kasih ini sebentar ya. Jadi di sini teman-teman bisa ganti tulisnya pakai data validation. Data validation itu seperti ini. Jadi diklik aja kotaknya yang pertama, kemudian kita ke bagian data. Terus di sini data validation kita klik yang paling atas, kemudian allow-nya kita ganti yang awalnya ini value jadi list. Nah, source-nya kita tulis ada pilihan apa aja di jenis kelamin, yaitu ada L dan ada P. Jadi kita ketik aja L titik koma P, kemudian oke. Nah, ketika di oke, dia akan muncul panah seperti ini di kotak yang tadi kita masukkan data validation-nya. Ketika kita klik panahnya, dia akan ada pilihan L. Terus ini bisa di-track aja. Nah, gini. Kalau tinggal diganti P. Terus misalnya ini L. Versi Alwi juga L. Hendra Budi L. Sorry. Versi Alwi P. Sorry, versi Alwi P. Dan Retno Widianingsih P. Nah, tuh.
Oke, Kak Faris udah ya ini. Hmm. Hasilnya udah benar. Ada yang masih bingung nggak, Kak, kira-kira? Mau tanya tadi Kak yang count sama konta itu dia kalau konta itu bisa dua-duanya ya? Bisa Oh, teks. count A itu untuk jenis data yang tulisan. Oke. Nggak bisa buat angka berarti. Kalau angka pakainya kita count. Apa ya count? Siap. Oke. Untuk Kak Dimas, ada kendala, Kak? Sebelumnya permisi ya Kak, saya ini juga ada tugas bahasa Inggris buat TOEFL, jadi harus tugas sama lihat materi saja untuk hari ini Kak. Nanti prakteknya habis lihat rekamannya nanti. Oh, Terima kasih. oke, nggak apa-apa. Ya, berarti kita lanjut ya. Lanjut. Kalau yang ini itu jadi kita punya data hasil survei sebuah acara talk show. Ada 7 orang yang isi survei, ada jenis kelaminnya yang juga bisa dibikin pakai data validation kayak tadi, kayak gini ya. Terus ada komentarnya. Jadi Agung komentar kalau acara talk show-nya bagus. Kemudian Maya bilang kalau cukup. Sampai Ziah bilang kalau bagus. Nah, kita mau hitung ada berapa orang yang bilang bagus, ada berapa orang yang bilang cukup, ada berapa orang yang bilang tidak bagus, ada berapa orang yang bilang tidak menjawab. Jadi kita mau hitung berdasarkan kategori-kategori ini. Kalau kita mau hitung yang bagus aja, berarti kita hanya menghitung sebagian data. Karena untuk komentar kan sebetulnya kategorinya ada banyak, bagus, cukup, tidak bagus gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung yang bagus aja. Berarti kalau menghitung sebagian data, kita bisa pakai count if. Ini berarti juga pakai count if. Kemudian ini juga pakai count if. Nah, yang tidak menjawab itu kan berarti kosong. Kalau kosong berarti kita pakai count blank. Nah, ini boleh dicoba dulu dibikin, kemudian nanti kalau sudah dikirimkan lagi aja ke.
Oke, Kak Faris sudah kirim dan aku cek jawabannya juga udah sama hasilnya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Nggak ada, Kak. Sudah. Oke, kita lanjut aja ya. Kita masuk ke count ifs. Itu ya. Ya, ini kita masuk ke count ifs. Eh, nah, jadi di sini kita punya data ada 10 orang. Dari Agus sampai Roro, terus ada jenis kelaminnya. Nah, kayak tadi, ini bisa dibikin pakai data validation juga ya. Terus ini juga bisa dibikin pakai data validation. Statusnya ada M, BM, M untuk menikah, BM untuk belum menikah. Terus ada jumlah bantuannya. Per orang bisa beda-beda. Ada yang 1 juta, 800, 900, dan seterusnya. Nah, di bagian sini kita mau hitung beberapa jenis kategori. Yang pertama ada jumlah penduduknya. Kalau kita mau hitung jumlah penduduk, berarti kita mau menghitung seluruh nama atau seluruh nomor gitu ya. Jadi kita mau hitung seluruh data, berarti kita bisa pakai count atau counting tergantung nanti jenis data apa yang mau dimasukkan. Kalau kita mau pakai data nama sebagai data yang ingin dihitung, berarti kita pakainya counting. Kemudian tinggal dimasukkan aja nama di blok dari atas sampai bawah. Dia otomatis muncul 10. Sama halnya kalau kita mau pakai kolom yang nomor. Kita pakainya count karena isinya angka. Blok, terus kita enter aja. Hasilnya akan sama. Karena dia sama-sama mengisi em, atau menghitung kotak yang ada isinya. Tuh. Terus untuk yang kedua, kita menghitung jumlah laki-laki. Ini sama seperti tadi, mirip yang sebelumnya. Jadi kita mau hitung yang laki-lakinya aja. Di antara laki-laki dan perempuan, kita mau hitung laki-lakinya aja. Berarti kita mau hitung sebagian data. Jadi di sini kita pakai count. Range-nya yang pertama kali dimasukkan range berarti kita lihat kalau kita mau hitung laki-laki, laki-laki ada di kelompok data yang mana? Ada di jenis kelamin, berarti kita blok aja. Ya. Terus kriteria adalah yang ingin dihitung, berarti ini kita klik L atau diketik L-nya boleh. Perempuan sama kayak tadi, berarti kita juga saja kriteria. Range-nya tetap jenis kelamin. Nah, sekarang jumlah yang menikah. Jumlah yang menikah berarti dilihat berdasarkan status. Status itu ada menikah dan belum menikah, M dan BM. Kalau kita mau hitung yang menikah aja, berarti kita mau hitung sebagian data. Sama seperti tadi, pakainya tetap pakai range-nya itu berarti ada di status. Karena menikah ada di kelompok data status, kemudian ini di blok. Kriterianya kita pilih yang menikah atau M. Ada 5 orang yang belum nikah, berarti tinggal di bulan kita. Range tetap status yang diganti itu adalah kriterianya jadi BM. Kemudian di bagian sini kita mau hitung jumlah laki-laki yang menikah. Nah, ini perlu dicermati. Kita mau hitung jumlah laki-laki yang menikah. Jadi di sini kalau tadi kita pakai count itu kan kita mau hitung sebagian data. Nah, tapi sebagian data yang kita hitung itu hanya ada satu kriteria. Contohnya misalnya, kita mau hitung jumlah laki-laki aja. Laki-laki ini kan sebagian data dari jenis kelamin. Tapi kita hanya menghitung laki-laki aja sebagai syarat atau kriterianya. Hanya ada satu kriteria, yaitu laki-laki. Nah, ini juga. Ini menghitung sebagian data dengan satu kriteria, yaitu perempuan. Yang ini dan ini juga sama. Menghitung sebagian data dengan hanya satu kriteria. Tapi, untuk yang ini, jumlah laki-laki yang menikah, ini kriterianya lebih dari satu.
Jadi kita tetap menghitung sebagian data karena kita kan hanya menghitung laki-laki yang menikah saja. Kalau tadi jumlah laki-laki aja, ini jumlah yang menikah aja. Sekarang kita menghitung jumlah laki-laki yang menikah. Laki-laki yang sudah menikah. Kalau dia laki-laki belum menikah, berarti kita nggak mau hitung. Kalau dia menikah tapi perempuan, itu juga kita nggak mau hitung. Kita hanya mau hitung yang laki-laki sudah menikah. Berarti di sini ada dua kriteria. Yang pertama laki-laki atau kriteria jenis kelamin. Yang kedua menikah atau kriteria berdasarkan status. Nah, ketika ada lebih dari satu kriteria, kita udah bukan pakai count if lagi, tapi count ifs. Jadi kita pakai count ifs. Tambahin S. Kemudian kita lihat untuk count ifs, rumus yang dimasukkan pertama kali yaitu range kriteria pertama. Nah, jadi tadi kan kalau count ifs ada lebih dari satu kriteria. Kalau di sini kriteria pertama anggap aja laki-laki, kriteria kedua yaitu menikah. Nah, karena kriteria pertama laki-laki, berarti range kriteria pertamanya ada di kelamin. Ini kita blok. Terus lanjut masukin kriteria satu. Kalau tadi range-nya udah jenis kelamin, berarti kriteria satunya adalah laki-laki. Berdasarkan yang mau dihitung. Jadi kita klik aja L. Nah, titik koma lanjut lagi ada kriteria range 2 atau range kriteria yang kedua. Kriteria pertama tadi laki-laki, kriteria kedua itu menikah. Berarti kalau kriteria keduanya itu menikah, range-nya ada di status. Berarti range kriteria tuh kita masukin status. Kalau range berarti di blok, kalau kriteria berarti diklik aja. Ya. Nah, ini lanjut masukin kriteria keduanya. Tadi range kriteria 2-nya udah status, berarti kriteria 2-nya yaitu menikah. Kita klik. Tinggal jadi ternyata ada total 10 penduduk, laki-lakinya 6, tapi laki-laki yang sudah menikah hanya 4. Ya. Lanjut lagi, di bagian sini kita menghitung jumlah laki-laki yang belum menikah. Berarti ini juga ada dua kriteria. Yang pertama laki-laki, yang kedua belum menikah. Kita tetap pakai count ifs. Karena ada dua kriteria, kita masukin range kriteria pertamanya, kita lihat berarti laki-laki, berarti range-nya ada di jenis kelamin. Kemudian kriteria satunya berarti kita mau hitung yang laki-laki, kita klik L. Terus range kriteria 2 sekarang belum menikah berarti ada status. Kriteria 2-nya berarti sekarang berarti DKJM. Nah, sekarang untuk jumlah perempuan yang menikah berarti mirip dengan ini. Kalau tadi jumlah laki-laki yang menikah, ini jumlah perempuan yang menikah. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di kriteria yang pertama. Range kriteria tetap sama, ada di jenis kelamin, tapi kriteria diganti jadi karena kita menghitung perempuan. Kemudian range kriteria keduanya masih status, kriterianya yaitu menikah. Karena kita menghitung perempuan yang sudah menikah. Lanjut lagi jumlah perempuan yang belum menikah. Berarti tinggal diganti kriteria keduanya jadi DM. Count ifs, masukin range kriteria 1, jenis kelamin. Kemudian range kriteria satunya itu perempuan. Range kriteria 2-nya itu status, kriteria 2 itu sekarang DM. Kita hitung perempuan yang belum. Yang terakhir kita mau hitung berapa orang yang menerima bantuan 1 juta. Berarti kalau manual kita mau hitung nih, oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nah, kalau kita mau hitung jumlah orang atau berapa orang yang menerima bantuan 1 juta, berarti kita hanya menghitung sebagian data lagi, bukan keseluruhan data. Karena jumlah bantuan yang diterima itu kan bervariasi ya. Nah, 1 juta ini hanya satu dari beberapa nominal yang ada untuk jumlah bantuan. Jadi kita hanya menghitung di 1 jutanya aja. Nominal yang lain kita nggak mau hitung. Berarti kalau kita mau hitung sebagian data, kita pakai rumus count if without S. Range yang dimasukkan apa? Kita lihat, kita mau hitung jumlah yang menerima bantuan 1 juta. Berarti range-nya ada di kelompok data jumlah bantuan. Oh, kemudian lanjutin dengan kriterianya. Kriterianya yaitu yang 1 juta. Aja kemudian enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Bedanya count if sama count ifs, kalau count if menghitung sebagian data, tapi kriterianya hanya 1. Kalau count ifs menghitung sebagian data yang kriterianya lebih dari 1. Kalau tadi contohnya cuma ada 2 kriteria.
Tapi bisa aja misalnya punya case lain yang kriterianya lebih dari 2, misalnya 3, 4, dan seterusnya. Berarti kalau kriterianya lebih dari 2, nah setelah ini kan kita hanya masukin kriteria range 1, kriteria 1, kriteria range 2, kriteria 2. Kalau kriterianya lebih dari 2, berarti ini lanjutin aja lagi aja, titik koma, masukin range kriteria 3, kemudian lanjut kriteria 3, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau 2, cukup sampai kriteria 2 aja. Ada yang mau ditanyain? Sudah cukup jelas, Kak. Cukup, kalau cukup boleh coba dibuat. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke grup. Ya. Oke, Kak.